Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fadilah Hanum. Saya Najwa Biliana Safira. Saya Nurul Putri Nabila. Saya Rahari Muhammad Paulo. Di sini kami akan membahas karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan yang disusun berdasarkan hasil pemikiran, penelitian, atau kajian ilmiah dengan pendekatan yang sistematis, logis, dan objektif. Tujuan utama karya ilmiah adalah untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan baru, menyelesaikan suatu masalah, atau menguji hipotesis dalam suatu bidang ilmu tertentu. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa sih definisi dari hakikat karya ilmiah. Yaitu karya ilmiah adalah tulisan atau laporan yang disusun berdasarkan metode ilmiah dengan tujuan menyampaikan hasil penelitian atau kajian secara sistematis, logis, dan objektif. Nah, apa sih tujuan dari hakikat karya ilmiah? Karya ilmiah bertujuan untuk menambah pengetahuan, memberikan solusi terhadap suatu masalah, dan membuktikan hipotesis atau teori dalam bidang ilmu tertentu. Nah, apa sih karakteristik utama dari hakikat karya ilmiah? Yang pertama, objektif faktual, logis, dan sistematis. Karya ilmiah juga didasarkan pada data dan fakta, bukan opini pribadi. Nah, di sini saya akan membahas jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah itu adalah tulisan ilmiah singkat yang membahas suatu topik atau permasalahan berdasarkan kajian pustaka atau analisis data sederhana. Makalah sering dipergunakan dalam tugas perkuliahan atau seminar. Yang kedua ada artikel ilmiah. Tulisan ilmiah yang dipublikasi di jurnal atau majalah ilmiah biasanya berdasarkan hasil penelitian dan ditujukan untuk pembaca profesional di bidang tertentu. Yang ketiga ada laporan penelitian. Karya ilmiah yang menyajikan hasil penelitian dari awal hingga akhir secara lengkap, mencakup latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang keempat ada skripsi, tesis, dan disertasi. Karya ilmiah yang ditulis sebagai syarat kelulusan di tingkat pendidikan tertentu. Skripsi adalah karya ilmiah yang jenjang S1, tesis untuk S2, dan disertai untuk S3 dengan singkat kedalaman kompleksitas yang berbeda. Yang kelima ada paper atau proceeding. Itu adalah karya ilmiah yang disajikan dalam suatu konferensi atau seminar yang biasanya merupakan ringkasan dari hasil penelitian atau kajian. Selanjutnya ada syarat-syarat karya ilmiah, yaitu ada 6. Salah satunya objektif. Karya ilmiah harus bebas dari pendapat pribadi yang subjektif dan didasarkan data atau bukti yang valid. Yang kedua, ada sistematis dan struktur. Isi karya ilmiah haruslah secara sistematis, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, selanjutnya ada kesimpulan. Lalu yang ketiga adalah bahasa baku dan formal. Tentunya menggunakan bahasa ilmiah haruslah formal, jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah bahasa baku. Selanjutnya yakni ada keabsahan data. Data atau informasi yang digunakan harus valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada referensi yang akurat. Karya ilmiah harus mencantumkan referensi atau sumber pustaka secara akurat untuk mendukung argumen dan temuan penelitian. Yang terakhir, ada orisinalitas. Isi karya ilmiah harus asli, tidak plagiarisme, dan memberikan kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan atau bidang yang dibahas. Kali ini saya akan membahas konsep bahasa. Konsep bahasa ini memiliki definisi, yaitu bahasa yang sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang disepakati bersama. Selanjutnya ada fungsi bahasa yang memiliki fungsi utama, yaitu alat komunikasi untuk ekspresikan diri, alat untuk integrasi sosial, dan sebagai alat untuk beradaptasi dan belajar. Selanjutnya ada fungsi bahasa yang memiliki fungsi utama, yaitu alat komunikasi untuk ekspresikan diri, alat untuk integrasi sosial, dan sebagai alat untuk beradaptasi dan belajar. Selanjutnya ada struktur bahasa. Bahasa terdiri dari komponen fonologi atau bunyi bahasa, morfologi, kata dan bentuknya, sintaksis, susunan kata, semantik, makna,
dan pragmatik penggunaan dalam konteks sosial. Selanjutnya ada bahasa dalam karya ilmiah. Bahasa yang digunakan berstruktur formal, logis, dan objektif untuk menyampaikan ide atau data secara jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya yakni ada ragam bahasa dalam karya ilmiah. Ragam bahasa itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa baku. Ragam bahasa ilmiah umumnya menggunakan bahasa baku yang mengikuti aturan tata bahasa, ejaan, dan struktur yang benar. Yang kedua, bahasa ilmiah. Ragam bahasa ini bersifat objektif, tidak memihak, dan menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat emotif atau subjektif. Yang ketiga, ada bahasa resmi dan formal. Bahasa dalam karya ilmiah bersifat formal, menghindari bahasa santai atau percakapan. Kosakata yang digunakan umumnya spesifik dan teknis sesuai dengan bidang studi yang dibahas. Yang keempat, ada kaidah penyampaian. Dalam karya ilmiah, menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, dan jamak umumnya dihindari, kecuali dalam bagian tertentu seperti kesimpulan atau saran. Struktur kalimat juga cenderung kompleks namun lugas. Yang terakhir adalah ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama adalah objektivitas, yaitu menyajikan data dan fakta tanpa opini subjektif. Yang kedua adalah kejelasan. Bahasa ilmiah harus jelas dan dapat dipahami sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak ambigu. Nah, lanjutannya ada logis. Kalimat dan ide disusun secara struktur dan sistematis. Yang terakhir ada tepat dan jelas. Penggunaan istilah atau jargon ilmiah harus sesuai dan mudah dipahami oleh pembaca dan bidang terkait. Penggunaan ragam bahasa ilmiah itu bertujuan untuk komunikasi dalam karya ilmiah dapat dipahami dengan mudah, objektivitas, dan akurat oleh semua pembaca, terutama dalam lingkup akademis dan profesional. Sekian penyampaian tentang karya ilmiah dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum